Syukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena pagi hari ini Tuhan memimpin kami ada di tempat ini dalam keadaan sehat. Kami syukuri apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Dalam sembah bakti kami hari ini sebelum kami bekerja, kami ingin mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu yang tertulis. Itulah sebabnya kami mohon kepadamu ya Tuhan, Roh-Mu berkarya di dalam diri kami, dan biarlah oleh karya Roh Kudus kami dipimpin untuk mengerti firman tertulis yang kami baca dari Alkitab. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari berkati kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu, para mahasiswa. Selamat pagi. Terima kasih Bapak. Hari ini firman Tuhan yang dipilih dari Matius pasal 26 ayat 69, tetapi kita mulai dengan ayat 67 sampai pada ayat yang ke-75. Kita akan baca secara bersama-sama. Kita tunggu bunyi-bunyian sampai selesai, kemudian kita baca secara bersama. Matius 26 ayat 67 sampai ayat yang ke-75, demikian firman Tuhan. Mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, ya. Lalu mereka meludahi mukanya dan menggigitnya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus tentang apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. ya, itu firman yang kita baca hari ini. Kita beri tema dulu. Tema ini sedikit, mungkin dipikir sedikit aneh begitu ya, tapi tidak aneh juga karena dalam Alkitab. Dan ending cerita ini ada di situ. Sebelum ayam berkokok, analisis naratif kisah penyangkalan dan penyesalan Petrus di mahkamah agama. Di pagi ini teks ini kita lihat, atau bacaan ini kita lihat dalam pendekatan narasi, atau orang sering sebut dengan ahistoris. Saudara-saudara yang saya cintai, dalam pendekatan ini saya memang tidak menggunakan semuanya. Saya hanya mengambil beberapa bagian. Poin pertama dari pendekatan analisis naratif, ia selalu memulai dengan isi cerita atau apa, dan juga mempersoalkan bagaimana. Tetapi apa dan bagaimana bukan dalam pola pendekatan seperti yang biasanya dipakai, tetapi ini biasanya pendekatan naratif.
Dan saudara-saudara kita Katolik banyak menggunakan pendekatan itu. Di kelompok Protestan sedikit sekali, termasuk Pak Arman tadi, mungkin pernah saya sampaikan. Bukunya sangat tebal, itu ada di perpustakaan. Dan pendekatan ini tidak di awan-awan, tetapi dia begitu membumi. Oleh karena itu orang selalu menggunakan pendekatan ini. Kalau kita membaca teks dalam pendekatan ini, ia tidak mempersoalkan siapa penulisnya. Baginya sudah final. Teks yang digumuli adalah kanon, sudah selesai. Siapa yang penulis itu penting diketahui. Tetapi ia mau mengetahui apa sebenarnya yang sedang diceritakan dalam teks tersebut. Dalam isi cerita, kita akan berjumpa dengan komponen yang disebut dengan latar atau setting waktu. Apa latar atau setting waktu dalam bacaan kita? Nah, lihat dulu. Latar waktu, tempat dan gambaran situasi, kondisi serta suasana. Poin-poin ini atau bagian-bagian ini hendak menciptakan semacam panggung atau tempat di mana para tokoh cerita tampil dan bertindak. Artinya tokoh-tokoh itu dalam narasi, dalam cerita. Cerita siapa? Cerita penulis Injil. Injil Matius. Jadi Injil Matius itu memberi narasi, memberi cerita, lalu cerita itu sampai kepada kita. Dalam hal ini teks yang telah kita baca, penulis Injil Matius membuat cerita yang melibatkan latar atau setting waktu, tempat, situasi, kondisi, dan suasana. Sekarang kita lihat satu persatu. Seperti apa latar waktu? Kalau kita membaca teks ini dalam ayat 69, Petrus itu sedang duduk di luar. Duduk di luar itu bisa lama, tetapi juga bisa singkat, bergantung apa yang sedang ditunggu. Dan prosesnya mengerikan kalau kita baca pada ayat yang ke-66 dan 67. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia, maksudnya memukul Yesus, dan berkata, coba katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Jadi Petrus sedang duduk di luar. Jadi ketika terjadi peristiwa yang mengerikan bagi Yesus, dia sedang ada di luar. Dalam bacaan sebelumnya, teks-teks sebelumnya, memang ada informasi bahwa dia masuk ke dalam mahkamah agama itu. Dan biasanya dalam mahkamah agama, orang diberi kesempatan untuk membela diri. Tetapi pada peristiwa penganiayaan orang-orang Kristen, kadang kesempatan itu tidak diberi. Sehingga para tokoh-tokoh gereja berusaha membela diri atau memberi apologetika melalui surat-surat. Termasuk salah satunya adalah Justinus Martyr. Jadi ia sedang duduk di luar. Itu menegaskan bahwa memang ia tidak terlibat, tetapi sorotan utamanya pada salah satu tokoh, yaitu Petrus. Petrus yang punya banyak adegan dalam teks bacaan kita. Tentu dalam peristiwa penyangkalan. Lalu dalam ayat 69 masih dalam latar tempat memberi petunjuk. Ayat 69 memberi petunjuk bahwa latar tempat yaitu halaman mahkamah agama. Jadi ketika kita bicara tentang latar tempat di mana peristiwa ini terjadi, maka kita segera mendapat informasi bahwa peristiwa itu terjadi di halaman mahkamah agama. Itu Om Petrus sedang duduk di luar. Gurunya sedang mengalami proses yang mengerikan di dalam ruangan, tetapi mahasiswanya kira-kira begitu sedang duduk di luar, mungkin sedang mengamati.
Tetapi tempat yang berikut adalah pintu gerbang mahkamah agama. Kita bertanya mengapa sang penulis ini tidak menyinggung tentang di dalam ruangan di mana proses Yesus diadili itu seharusnya Petrus ada di dalam. Tetapi kita mendapat informasi dari bacaan ini, dia ada di luar, tetapi kemudian dia melangkah lagi masuk ke pintu. Tetapi pintu ini adalah pintu gerbang. Apakah dia segera mau pulang atau seperti apa? Tetapi informasi yang kita dapat adalah pintu. Pintu gerbang mahkamah agama. Jadi apakah hendak ia melarikan diri? Tetapi di pintu gerbang itu juga ada orang-orang di sana yang memberi pernyataan-pernyataan kepadanya. Nanti kita akan melihat situasinya seperti apa. Kemudian ia pergi keluar. Itu juga menyatakan tempat. Jadi pergi keluar itu kan tidak bagus, tidak enak kalau menangis itu di depan banyak orang. Gitu ya. Jarang, mungkin ada juga yang menangis di depan orang. Tetapi kalau pada tingkat penyesalan, biasanya orang cari tempat dulu. Dia mau menangis di mana. Jadi dalam bacaan kita, Petrus memilih pergi keluar. Lalu dia merasa sangat sedih sekali. Ya untunglah ada ayam itu. Saya tidak tahu mahasiswa punya ayam enggak. Saya punya, tetapi ayam tetangga. Jadi teman saya suka bawa ayam. Dan biasanya ayam ini dipelihara oleh seorang pendeta. Istrinya orang Batak juga. Dia pakai istilah Pak Yonas, kalau Pak Yonas juga mau kami kasih ayam sekeluarga. Maksudnya ayam jantan, ayam betina dan anak-anaknya. Dia pakai istilah ayam sekeluarga. Tapi tentu ayam di sini dalam teks ini bukan ayam sekeluarga, tetapi ayam jantan. Pergi keluar. Oke, kita lanjut. Lalu kita memperhatikan latar atau setting situasi, kondisi dan suasana. Mari kita memperhatikan situasi kondisinya seperti apa dalam narasi teks kita. Yesus sedang diadili di hadapan mahkamah agama. Itu nanti kita baca ayat dalam pasal 26 ayat 57 sampai 68. Saat Yesus diadili, Petrus duduk di luar di halaman. Jadi situasinya apa? Situasinya Yesus sedang diadili di mahkamah agama. Itu situasi. Dan situasi itu akan menolong kita untuk memperhatikan adegan apa atau peran apa yang dilakukan oleh Petrus dalam peristiwa Yesus sedang dalam menjalani proses. Kemudian dalam latar suasana, ketika di halaman mahkamah agama itu datanglah seorang hamba perempuan dan berkata kepada Petrus, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Ini bukan pertanyaan, ini hanya pernyataan saja. Tetapi nanti kita memperhatikan bagaimana jawaban Petrus. Seakan-akan Petrus tidak tahu, padahal sudah jelas. Dalam narasi ini nampak bahwa perempuan itu tidak bertanya, namun menyatakan kepada Petrus bahwa dalam pengetahuan perempuan itu, Petrus selalu bersama-sama dengan Yesus. Namun Petrus menyangkalnya di depan semua orang. Seorang hamba perempuan. Lalu perhatikan, kata Petrus, "Aku tidak tahu." Dalam rangka memberi jawab kepada perempuan itu, dia bilang, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Sebenarnya sudah jelas. Sebetulnya sedikit diplomatis Petrus memberi jawaban. "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Gitu ya. Di depan perempuan yang berkata kepadanya. Jadi perhatikan tingkatannya. "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Itu penyangkalan yang pertama.
Penyangkalan ini tentu terjadi di halaman Mahkamah Agama. Jadi waktu di luar itu datang seorang perempuan lalu bincang-bincang kepadanya, dia bilang, aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Atau aku tidak tahu apa yang kau maksud. Kau macam-macam saja. Atau kau sembarang saja. Atau Anda sembarang saja menyampaikan sesuatu. Saya tidak mengerti apa yang Anda sampaikan. Lanjut ya. Kemudian tahap penyangkalan yang kedua terjadi ketika Petrus menuju ke pintu gerbang. Ada hamba lain yang menyatakan bahwa Petrus bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dalam ayat 71. Dan pintu gerbang inilah Petrus menyangkal dengan menyatakan sumpah. Kemudian ia menyatakan ia tidak mengenal orang itu. Jadi pertama masih biasa, tetapi kedua dia sudah masuk kepada level orang beragama, kira-kira begitu. Kenapa? Dia menggunakan istilah sumpah. Jadi biasa dulu, kemudian untuk membuktikan bahwa dia memang betul-betul tidak tahu, dia bersumpah dulu. Kalau kamu betul-betul tidak mengerti, saya mau tunjukkan ini, saya mau buktikan ini, saya mau bersumpah dulu supaya kamu lebih percaya. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jadi itu menarik. Jadi Petrus menyangkal, kemudian dia bersumpah dan menyatakan bahwa dia tidak mengenal orang itu. Jadi orang itu menunjuk kepada Yesus Nazaret. Lalu pada tahap ketiga ada yang melihat dari cara bicara Petrus. Ini sepertinya bersama-sama dengan Yesus. Waktu saya pulang dari sini, karena saya menyebut diri saya kawan Gojek, begitu. Lalu bincang-bincang kami sampai menuju ke Kramat Jati. Dia tanya ke saya, Bapak orang Batak ya? Dia bilang, Anda ini lihat saya, ini rambut keriting, bagaimana Anda bilang saya orang Batak? Sama dengan waktu saya di Bali ini. Orang Batak datang ke saya bicara bahasa Batak. Saya bilang, mohon maaf, saya tidak mengerti bahasa Batak. Dia kaget. Lalu saya bilang, dari mana kamu tahu saya orang Batak? Dia bilang, dari cara bicara Bapak. Ya, bisa juga karena bisa juga dipengaruhi istri saya. Istri saya orang Batak. Begitu. Jadi dari cara bicaranya ada yang tahu bahwa Yesus ini bersama-sama dengan Petrus ini bersama-sama dengan Yesus dari cara bicaranya. Tapi itu di pintu gerbang. Pintu gerbang itu. Orang mulai bincang-bincang kepada dia. Nampaknya kamu ini bersama-sama dengan Yesus karena apa? Kami tahu dari cara bicaramu. Jadi pengikut Kristus itu bisa diketahui dari cara bicara. Cara bicara, cara bersikap, tapi nanti kita lihat dia menyangkal. Jadi ya itu proses. Lalu Petrus menyangkalnya dengan menyatakan ia mengutuk dan bersumpah. Naik lagi tuh. Seperti biasa, kemudian bersumpah, lalu naik lagi kepada tingkatan mengutuk dan bersumpah. Ini yang paling paling top. Ya kira-kira top ya. Ya paling top itu sudah sampai pada level yang sudah mentok itu. Mengutuk dan bersumpah. Saya tidak kenal pemuda dari sumpah ini. Jadi silakan urusan dengan dia. Lalu sudah mentok supaya tidak binasa. Ya ayam itu entah ayam dari mana, di rumah siapa, berkokok. Ayam Palestina atau ayam di Yerusalem, bukan ayam Indonesia. Ayam itu berkokok. Nampaknya
ketika ayam berkokok, syukurlah atau puji Tuhan. Petrus masih ingat pesan gurunya, nasihat gurunya. Sebelum ayam berkokok, kamu sudah 3 kali menggunakan kata-kata yang luar biasa. Tapi ini ceritanya sedikit berbeda dengan Yudas. Bedanya apa? Dia keluar kemudian mencari tempat dan nangis di sana. Kalau yang satu mencari tempat dan bunuh diri. Sudah lanjut. Ayam berkokok. Lalu pada ayat 74 terjadi saat penyangkalan ketiga yang sifatnya sangat mengerikan, yaitu mengutuk dan bersumpah dan menyatakan aku tidak kenal orang itu. Walaupun tidak kenal orang itu atau Yesus, suara ayam berkokok membuat Petrus kembali mengenalnya. Jadi dia tidak mengenal. Di depan manusia dia bilang dia tidak mengenal. Tetapi suara ayam itu membuat dia kembali. Iya. Ayam itu, kalau boleh saya sebut, mungkin teman-teman protes saya tidak apa-apa. Ayam soteriologi. Atau ayam homiletika. Homiletikanya sangat kuat. Dia homiletika melalui berkokok. Ada burung di Nias itu burung pintar, dia bisa sebut nama Bapak Presiden Pak Jokowi. Itu tidak tahu pada saudara-saudara kita dari Nias siapa yang bisa pelihara burung ini. Maka ada juga yang membuat renungan yang sifatnya imajinatif, lepaskan burung itu. Oke, jadi ini menjadi menarik bahwa Petrus ada di dalam anugerah Tuhan Allah, ada dalam anugerah Yesus Kristus. Lalu dia ingat. Jadi kalau orang yang, ini saya pakai pendekatan doktrin ini ya. Kalau orang yang selamat dia pasti ada cara Tuhan untuk menyadarkan. Maka ada pernyataan dari doktrin yang saya anut, Calvinis, sekali selamat tetap selamat. Itu tidak berarti bahwa kamu berbuat dosa sesukanya, bukan begitu. Ada proses pengudusan setiap saat. Kalau orang berdosa dia akan diminta ampun kepada Tuhan. Jadi itu biasanya disebut dan hiper Calvinis. Sekali selamat tetap selamat itu maksudnya datangnya dari atas. Tetapi itu tidak membuat kita karena saya sudah selamat, saya terus-menerus berdosa, bukan. Orang yang selamat itu ada tandanya dalam hidupnya. Yaitu kalau dia berdosa, dia minta ampun. Sehingga dia masuk dalam proses pengudusan hidup. Itu maksudnya. Itu ya. Apakah kita meyakini bahwa kita adalah bagian dari umat yang memang dipilih? Sehingga dalam berbagai perjalanan kita ada kekurangan-kekurangan kita, ada mungkin hal-hal yang tidak sesuai, tetapi kadang ada hal-hal tertentu yang membuat kita sadar akan pemeliharaan Tuhan Yesus. Kalau Petrus kan dia untuk sadar dan mengaku Yesus itu ayam berkokok. Kita lanjutkan. Lalu kita masuk di dalam bagian yang kedua dan terakhir, karena saya tadi janji bahwa dalam pendekatan naratif, dalam pendekatan narasi atau naratif, nanti bisa selesai ini mahasiswa bisa membaca buku. Itu banyak sekali di internet. Pendekatan naratif atau pendekatan ahistoris, ada pendekatan historis, ahistoris. Kalau pendekatan historis itu dia mulai berkhotbah dan sebut siapa penulis kitab itu, tahun berapa dan seterusnya. Itu salah satu pendekatan historis. Tokoh sentral atau tokoh utama dalam bacaan kita adalah Petrus. Jadi benar, karena apa? Dialah yang mengucapkan sesuatu tetapi isinya adalah penyangkalan. Yang lain hanya sebagai apa? Orang-orang atau pribadi-pribadi yang ditempatkan sebagai tokoh-tokoh tertentu. Nanti kita akan sampai ke sini. Jadi yang menjadi sentral dalam cerita teks ini adalah Petrus.
atau dalam pendekatan narasi, tokoh utamanya atau tokoh sentralnya adalah Petrus. Mengapa Petrus? Karena dia 3 kali. 3 kali perannya apa? Menyangkal. Lalu perempuan dan yang lain kita mau tempatkan apa? Nanti kita melihat ada tempatnya. Jadi Petrus menyangkal mulai dari penyangkalan pertama, kedua, dan ketiga. Lanjut. Lalu tokoh musuh atau tokoh lawan, maksudnya adalah orang yang berperan dalam hubungan dengan tokoh sentral itu. Apa yang dilakukan oleh pribadi atau orang-orang tertentu terhadap tokoh utama atau tokoh sentral dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Dalam teks ini proses penyangkalan. Jadi yang menjadi lawan itu kita lihat dalam ayat 69, hamba seorang perempuan. Kalau misalnya hamba seorang perempuan ini tidak berdialog dengan Petrus, mungkin Petrus tidak mengeluarkan kata-kata yang bersifat penyangkalan di halaman. Lalu yang kedua, tokoh musuh atau lawan yang kedua adalah seorang hamba lain. Itu ada di pintu gerbang. Bukan di dalam, tapi di luar. Lalu ayat 73, orang-orang yang ada di situ masih lagi di pintu. Yang nanti jawaban Petrus itu sangat mengerikan. Kemudian ayat itu berkokok. Jadi rincian ini menunjukkan kepada kita bahwa ada tokoh musuh atau tokoh lawan yang punya peran dalam peristiwa penyangkalan Petrus terhadap Yesus. Lalu selain ada musuh, kawan, selain ada musuh atau lawan, ada juga yang disebut dengan tokoh kawan. Pertama, tokoh kawan atau pihak-pihak yang menjadi pendukung Petrus. Kita bisa lihat dalam ayat 74, ayam jantan Yerusalem. Itu juga tokoh kawan. Biasanya dalam pendekatan ini, yang menjadi kawan itu bisa dalam arti person atau non person, tetapi punya kontribusi terhadap orang yang menjadi orang utama di dalam kegiatan tertentu. Jadi dalam kegiatan tertentu biasanya ada orang yang mungkin bertindak sebagai lawan, mungkin banyak protesnya atau apa begitu, tapi ada juga yang menjadi kawan. Kawan untuk mereka yang punya peran dalam sebuah peristiwa, dalam sebuah kegiatan. Di sini adalah Petrus. Jadi tokoh kawan di sini pertama ayam berkokok, kemudian Petrus itu apa? Insya sampai dia menangis. Tidak ada murid-murid yang berkhotbah kepadanya, tapi begitu ayam berkokok, wah, itu sangat menyentuh sekali. Kalau tetap ayam itu diabadikan atau tidak, tetapi di Indonesia itu diabadikan di rumah-rumah gereja. Biasanya rumah gereja didirikan itu ada salib yang menjulang tinggi, ada ayam. Tuhan yang pakai ayam itu. Ya. Karena Tuhan sudah mengingatkan. Iya. Sebelum ayam berkokok, kau sangkal aku, lalu kembali kepada Tuhan memberi anugerah. Ya. Amin. Jadi Tuhan yang menciptakan segala yang ada, Dia berdaulat untuk memakai apa saja. Jadi ayam pun dipakai. Jadi jangan memandang ayam itu secara rendah. Ayam itu hanya untuk dipotong, tetapi ayam punya kontribusi. Haleluya. Jadi tidak hanya menjual dagingnya, tetapi suaranya juga bernilai luar biasa. Tapi jangan pelihara ayam di sini, nanti banyak kotorannya. Dulu di kampus tertentu saya disuruh oleh dosen pelihara ayam. Karena masih semester 1 ya masih manut-manut saja. Semester 2 ketiga saya bilang, aku ini bukan pemelihara ayam di kampus ini. Aku datang untuk kuliah. Tapi pelihara ayam juga ada manfaatnya. Oke, itu tidak dalam teks.
Lalu yang kedua, Yesus. Walaupun dia sudah menyangkal, Yesus tetap kawannya. Ya? Walaupun Petrus sudah menyangkal, tapi Yesus tetap bertindak sebagai kawan sejati. Kawan sejati adalah dia yang mampu memberikan jalan keluar ketika temannya membutuhkan pertolongan. Mungkin lebih daripada kawan sejati. Maka gereja selalu punya nyanyian Yesus kawannya sejati. Lalu yang ketiga, kesadaran diri, menyesal dan bertobat. Jadi kadang diri ini juga bisa menjadi lawan. Lawan terhadap proses ilahi yang Tuhan beri kepada kita. Jadi begitu dia mendengar ayam berkokok, dia teringat kepada apa yang disampaikan Yesus. Ya, apa? Menyesal dan nangis. Itu kadang kembali kepada diri kita sendiri. Jadi diri kita bisa menjadi kawan buat kita sendiri, tetapi juga bisa menjadi apa? Lawan bagi kita sendiri. Jadi dalam proses-proses kesulitan, kembangkanlah kepribadian yang baik. Misalnya ketika kesulitan uang, jangan melulu stres, tapi coba cari kegiatan-kegiatan yang positif. Saya dulu kalau selesai kuliah, teman-teman ajak ke warung untuk makan. Lalu saya bilang kalau saya terus-menerus di traktir teman juga tidak baik, tidak enak. Lalu saya bilang ya, saya bawa buku. Jadi kemanapun saya pergi, saya duduk di luar, di kampus begitu. Ketika teman ajak, saya bilang enggak, saya sedang baca buku. Sebenarnya baca buku itu hanya pelarian. Tetapi saya baru mengerti ketika pimpinan saya, Yonas, ikut saya masuk ke kelas. Sampai di sana dia umumkan, kamu menjadi asisten. Aku kaget. Karena itu tidak pernah aku bayangkan. Tapi syukurku, untungku adalah membaca. Walaupun membaca itu pelarian, tetapi akhirnya itu berguna bagi saya. Dan itu terus menerus saya lakukan. Lalu kita masuk kepada bagian yang terakhir. Tokoh netral. Dia tidak berpihak kemana-mana. Dia bersifat netral saja. Tempat duduk bukan tempat duduk ya. Ada kesalahan ketik. Tempat duduk di halaman. Pastilah ada tempat duduk. Tidak mungkin tidak ada tempat duduk. Hanya penulis itu menarasikan bahwa Petrus duduk di luar. Tidak mungkin Petrus berdiri. Kalau begitu penulis itu sampaikan bahwa Petrus berdiri di luar. Kalau duduk berarti ada tempat duduk. Tetapi tempat duduk itu tidak dinarasikan oleh penulis. Tempat duduknya dari kursi apa itu juga tidak disampaikan oleh penulis. Penulis Injil Matius. Lalu pintu gerbang juga netral. Bisa you mau lari, silakan saja. Misalnya Petrus itu, kalau tidak ada orang banyak di situ, mungkin dia bisa lari, atau dia bisa bertahan di situ. Jadi ada hal-hal tertentu yang bisa bersifat netral. Ya, kira-kira kita di sini juga bisa menjadi pribadi yang netral. Ya, slow saja begitu ya. Setiap hari ya biasa saja. Tidak berpihak kemana-mana, dia oke, netral saja begitu. Atau dalam kegiatan tertentu ya dia netral saja. Ya seperti opung komentar terus gitu. Tidak. Sedikit bercanda saya bilang, kalau di kelas ini misalnya ada dosen manggil kalian, Pak Yonas bilang tidak boleh. Siapapun tidak boleh, kecuali opung, saya bilang begitu. Bercanda saja. Tapi ya, itu serius. Ya, kalau belajar. Tidak boleh diganggu oleh apapun. Kecuali ada situasi tertentu. Jadi kalau saya sedang mengajar, ada misalnya teman-teman dosen yang minta mahasiswa, saya bilang, udah, kalian terus belajar. Ya mungkin saya bisa dianggap lawan ya. Kita masuk dalam kesimpulan.
Mengikuti Yesus adalah perwujudan menerima panggilannya. Jadi karena Yesus yang memanggil, maka saya menjadi pengikutnya. Karena Yesus memanggil Petrus, maka Petrus menjadi pengikutnya. Kalau Yesus tidak memanggil Petrus, maka Petrus tidak menjadi pengikut. Yesus yang memanggil seseorang untuk menjadi pengikutnya. Dalam mengikuti Yesus, ada waktu di mana seseorang menghadapi situasi yang dapat membuat menyangkali imannya kepada Yesus atau tetap bertahan. Ada dugaan bahwa ada seseorang tokoh yang menerima dana dari saksi Yehova. Lalu dia membuat pernyataan yang macam-macam. Tadi saya mendapat WA, tetapi itu belum masih berita, bisa hoax. Tapi saya tidak boleh sebutkan nama. Tapi bisa juga uang itu kita menyangkal keyakinan kita sampai kepada pengakuan dalam konsili dengan alasan believer. Ya pokoknya kita kembali ke Alkitab lalu menyangkal. Tidak usah kayak konsili Nicea, termasuk konsili Konstantinopel. Tapi perlu, itu perlu. Karena apa? Kalau tanpa mereka kekristenan juga tidak datang kepada kita. Sehingga konsili-konsili itu juga penting. Saya bilang, kita sekarang hanya satu otak, bicara doktrin satu otak. Tetapi mereka itu banyak otak, 200 sampai 300 otak yang kumpul dalam konsili. Kemudian mereka rapat dan menghasilkan sebuah kesimpulan, Yesus itu Allah dan manusia sejati. Atau Yesus itu juru selamat. Lalu kemudian sekarang ada yang menyatakan Yesus bukan juru selamat. Juru selamat adalah Tuhan Allah. Ya betul juga Tuhan Allah. Tetapi Alkitab menyatakan kepada kita Yesus juru selamat. Jadi kalau misalnya kita punya kekuatan tertentu dan berdiri sendiri, ya kadang juga aneh-aneh begitu. Kadang juga aneh-aneh. Ada peluang di mana kita menjadi orang sentral atau orang utama dalam sebuah kegiatan. Kita berhadapan dengan pribadi yang menjadi kawan, lawan, dan menjadi orang netral dalam pekerjaan kita di perusahaan. Khususnya teman-teman di PT. Dalam kerja pasti ada yang mungkin menjadi lawan, menjadi kawan, dan menjadi orang utama dalam kegiatan. Ya, kadang capek dan sebagainya. Menjadi dosen, menjadi mahasiswa, ada godaan dari luar kerja supaya saya dapat uang. Dulu saya melayani di Jawa Tengah, setelah saya lihat persembahannya 100 rupiah. Kalau begini bagaimana hamba Tuhan mau hidup? Ini beli celana saja tidak cukup. Lalu pikir-pikir saya kalau bisa jadi satpam saja. Tetapi saya kemudian ingat doa saya di kampung halaman saya ke Jakarta untuk menjadi itu membekas dalam hidupku, sehingga tawaran untuk menjadi satpam itu saya tidak, walaupun pekerjaan satpam itu mulia. Tetaplah dalam iman bila menyangkal. Moga-moga ada ayat Indonesia yang menyadarkan kita. Lalu terakhir, pesan saya khusus untuk teman-teman dosen. Kita ada Google Scholar. Apakah kita menjadikan Google Scholar itu teman? Atau Google Scholar itu netral? Atau menjadi lawan? Itu free. Jadi teman-teman dosen silakan mendaftar Google Scholar. Karena itu juga baik untuk lembaga. Yang kedua, Sinta. Itu sebuah database. Kita di Indonesia, kalau internasional itu ada Scopus dan lain sebagainya. Apakah kita sudah memanfaatkan Sinta? Sinta itu penting. Sinta. Saya tahun kemarin mendaftar di Sinta, Pak. Lalu tahun ini baru proses saya diterima akun saya. Tapi itu secara apa? Pribadi, kemauan pribadi. Tidak harus didorong-dorong. Kemauan pribadi. Saya lihat beberapa sekolah yang baru, mereka semua punya akun itu. Kalau kita melihat begitu, wah keren itu sekolah. Karena apa? Ada para penulis yang diakui secara nasional. Misalnya STT Arabona, saya lihat mereka semua punya akun Sinta. Itu keren banget. Bahkan ada mahasiswa yang saya kaget. Lihat di Google Scholar,
Ada sampai 500, saya kaget. Siapa alumni, siapa namanya yang pernah saya bimbing. Saya kaget, oh ternyata dia ngambil artikel-artikel orang lain untuk dihimpun dalam Google Scholar, sehingga saya lihat banyak sekali. Tapi beberapa hari kemudian saya lihat tidak ada. Jadi pesan saya, ada juga Orchid ID yang juga secara gratis kita mendaftar. Itu berpulang kepada diri kita memanfaatkan teknologi yang ada. Apakah sebagai kawan, lawan, atau netral dalam tugas kita, khususnya sebagai TC. Sehingga melalui kesempatan ini saya himbau teman-teman, ayo daftar ke Google Scholar, Sinta dan Orchid. Ada salah satu teman yang saya bincang dengan dia, Pak Siregar, dia sudah mendaftar di Orchid ID. Itu bagus karena ketika kita menulis di artikel yang sifatnya jurnal internasional, cukup kita mendaftar dengan akun Orchid. Gitu kita klik, langsung data kita sudah masuk. Jadi tidak harus kita isi manual. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah mendengar firman-Mu. Ajarilah kami supaya kami tetap dalam kesetiaan iman kepada Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menyampaikan setiap doa syafaat kita kepada Tuhan dengan kasih Kristus kepada yang bertugas dipersilakan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah pada saat pagi hari ini. Kami masih memiliki kesempatan untuk berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik, kiranya Tuhan terus berkarya dalam setiap pribadi para hamba-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pagi saat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat semua kami yang ada pada saat ini, kiranya Tuhan terus pimpin kami dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami akan menyampaikan setiap harapan kami kepadamu. Biarlah Tuhan, kiranya Engkau berkenan mendengar setiap doa kami. Pada saat ini Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin NKRI, dari pusat sampai dengan pemimpin daerah. Kiranya diberikan kesehatan dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus, agar dapat melaksanakan setiap tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Kami berdoa untuk kondisi udara di Jakarta yang sangat buruk, supaya pemerintah mendapatkan solusi yang terbaik untuk penyehatan udara. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk pemilihan presiden tahun 2024. Kiranya Roh Kudus memberikan pencerahan kepada rakyat Indonesia supaya memilih pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mohon secara khusus belas kasihan-Mu kepada orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang ditekan dan teraniaya oleh karena pemberitaan kebenaran Injil. Kiranya Tuhan memberikan roh keberanian dalam memberitakan Injil Yesus Juru Selamat dunia, sehingga banyak jiwa-jiwa yang menerima dan melayani, sehingga Injil Kristus tersebar ke seluruh Indonesia. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami menyerahkan PT Santosa Asijaya ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa yang baik, pada saat ini kami mau berdoa untuk seluruh pengurus komisaris, direksi, manajer, staf karyawan-karyawati yang ada di kantor PT Santosa Asijaya di Condet, dan karyawan-karyawati yang bekerja di lapangan. Kiranya diberikan damai sejahtera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, senantiasa sehat dan diberikan kesatuan hati, bersemangat dalam bekerja. Kami bersatu hati memohon kiranya Tuhan menjauhkan kerugian-kerugian bagi PT Santosa Asijaya, sehingga dapat membayar kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Pada saat ini kami juga berdoa untuk proyek SKTT 150 Cafe Mangga Besar Ketapang, supaya semua persiapan terlaksana dengan baik,
sehingga proyek ini selesai tepat waktu. Kami juga berdoa untuk peluang mendapatkan proyek work unit right di Pertamina Hulu Rokan sebagai subkontraktor dari PT Pembangunan Perumahan atau konsorsium dengan PT Duta Hita Jaya. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik untuk PT Santosa Asijaya. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk proyek Sepaku IKN Jaya Konstruksi. Kiranya semua persiapan untuk proyek ini berjalan dengan lancar dan Tuhan yang memberkati. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Yesus mendengar lebih dari yang berdoakan. Koperasi Santosa Asi Agape, PT Tunas Berkat Sentosa, PT Multikarya Trusindo. Kami berdoa untuk PT Riau Asi Jaya, kiranya Tuhan menolong untuk mendapatkan proyek yang dapat membangun perusahaan ini kembali. Kami juga berdoa untuk Koperasi Santosa Asi Agape, kiranya Tuhan memberikan kasih karunia untuk membangun pengembangan menyiapkan kebutuhan pokok warga Sentosa Asi Group. Kami juga berdoa untuk PT Tunas Berkat Sentosa agar proyek HDD Spam Palu mendapatkan kemudahan dalam mempersiapkan mobilisasi sumber daya. Kami juga berdoa untuk PT Multikarya Trusindo dengan PT Karawi Pratiwi Putri Sulung agar proyek SPAM HDD Surabaya dijauhkan dari segala hal yang menghambat proyek ini. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita terus berdoa. Bapak yang baik, pada saat ini kami terus berdoa untuk STT IKSM Santosa Asih. Kami berdoa untuk seluruh sesti dan staf serta sivitas akademika agar memiliki semangat visi lembaga maupun prodi pendidikan agama Kristen dan prodi teologi. Kami berdoa buat biaya operasional STT IKSM setiap bulan, gaji karyawan, honor dosen, uang makan mahasiswa. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati untuk mendapatkan donatur dan sponsor. Kami berdoa untuk kampus STT IKSM Santosa Asih di Provinsi Jambi. Setiap dosen yang mengajar senantiasa dapat bekerja sama, saling mendukung antara satu dengan yang lain, sehingga proses perkuliahan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan Tuhan memberkati setiap para mahasiswa-mahasiswi. Kami juga berdoa untuk persiapan Universitas Santosa Asih. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkatinya. Semua pokok doa ini
kiranya beroleh kasih karunia Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Marilah kita sempurnakan doa kita dengan doa Bapa kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk kembali dan mengambil sikap saat teduh saudara. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Demikianlah ibadah kita pada saat pagi hari ini. Jika ada pengumuman dari Bapak Ibu dengan kasih Kristus, silakan. Jika tidak ada, demikianlah ibadah kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Semangat berjuang. Semangat berjuang.